Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Mudia, Mahrita dan Nur Ajijatul Ulia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang model Science Technology Society. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk sebuah peradaban bangsa yang akan melahirkan perubahan dan penemuan baru dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan yaitu guru. Dalam kondisi seperti ini, guru dituntut untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan melahirkan hal-hal baru. Guru yang mampu berinovasi berarti menandakan guru tersebut bisa mengembangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Kemampuan utama yang harus dimiliki oleh para pendidik yaitu adalah dalam strategi pembelajaran mengingat kondisi para pendidik dan calon pendidik, maka usaha untuk mendalami serta mengaplikasikan pembelajaran inovatif menjadi salah satu alternatif. Pembelajaran inovatif berimplikasi dapat meningkatkan strategi mengajar bagi guru itu sendiri dan strategi belajar bagi peserta didik. Kajian teori Model Science Technology Society (STS). Pendekatan Science Technology Society atau STS atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Sains Teknologi Masyarakat atau STM merupakan pembelajaran yang mengangkat isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Model ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran IPA dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran STS ini akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan yang diharapkan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran STS ini akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan yang diharapkan pendidikan nasional. Selain itu, pelajaran IPA menjadi lebih menarik, tidak membosankan, tidak ditakuti seperti pada pelajaran yang lainnya. Tujuan jangka panjangnya adalah siswa menjadi semakin meningkat rasa ingin tahunya, sehingga mendorong untuk belajar lebih banyak dan menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Salah satu model atau pendekatan pembelajaran yang berdasarkan konstruktivisme adalah pendekatan Science Technology and Society atau STS, atau Sains Teknologi Masyarakat atau STM. Pembelajaran STS didasarkan pada munculnya isu atau masalah yang ditemui dalam masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Siswa melakukan diskusi terhadap isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan teman atau guru. Mencari informasi dari pakar bila belum ditemukan pemecahannya. Kegiatan seperti ini diharapkan akan membentuk manusia yang tanggap terhadap sains, teknologi, dan lingkungan sosialnya. Ciri-ciri khas pembelajaran dengan model STS sebagai berikut. 1. Peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya. 2. Menggunakan sumber-sumber setempat atau narasumber dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 3. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. 4. Penekanan pada keterampilan proses IPA agar dapat digunakan oleh peserta didik dalam mencari solusi terhadap masalahnya. Dan 5. Sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. Langkah yang bisa digunakan dalam mengaktualisasikan model STS dalam pembelajaran. 1. Mula-mula guru mengemukakan isu-isu, pertanyaan-pertanyaan atau masalah aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati peserta didik. 2. Melaksanakan pembelajaran dengan strategi tertentu yang sesuai dengan pedagogi. 3. Konsep yang sudah dipahami digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menganalisa isu yang telah dilontarkan di awal pembelajaran. 4. Guru memantapkan konsep, diharapkan dapat merekonstruksi konsep atau analisa siswa yang salah. Tahap ini disebut pemantapan konsep. 5. Tahap pelaksanaan evaluasi yang hendaknya secara berkesinambungan dan mencakup aspek yang ingin dievaluasi. Baik, selanjutnya itu hasil riset. Menurut Aulia, Mukhtar dan Guntara 2020, hasil uji kelayakan psiko berbasis Sains Teknologi Society
oleh ahli materi pada peserta didik kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 5 Cilegon dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Hasil penilaian respon siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran psiko berbasis sains teknologi society ini dianggap menarik dan merupakan pengalaman baru bagi siswa dan juga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Hasil riset selanjutnya dari Maidan dan E 2019, peningkatan belajar juga diperoleh yang mana sebelum penerapan model PBL melalui pendekatan TST, mahasiswa minat belajar belum maksimal. Siswa masih menunggu arahan guru dalam pembelajaran. Namun setelah pembelajaran PBL diimplementasikan melalui pendekatan TST, siswa terlihat antusias dalam pembelajaran. Siswa terlihat aktif dan bertanya kepada guru, serta dalam melakukan eksperimen dan kelompok belajar. Peningkatan minat belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran adalah 5,68 yang diperoleh dari selisih nilai rata-rata sebelum pembelajaran 12,92 dan nilai rata-rata setelah pembelajaran 18,60 sehingga nilai N-gain 0,45. Untuk diagramnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu sintaks atau langkah dari model STS, Science Technology Society. Jaeger merumuskan karakteristik pendekatan Science Technology Society atau STS yaitu: yang pertama, berawal dari masalah-masalah lokal yang ada kaitannya dengan sains dan teknologi oleh siswa dengan bimbingan guru. Kedua, penggunaan sumber daya setempat, baik sumber daya manusia maupun material. Ketiga, keikutsertaan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang memungkinkan sains dan teknologi untuk memecahkan masalah hari depan. Kelima, dilaksanakan menurut strategi pembuatan keputusan. Setiap siswa harus menggunakan informasi sebagai bukti baik untuk membuat keputusan tentang kehidupan sehari-hari maupun keputusan tentang masa depan masyarakat. Keenam, belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas atau sekolah, tetapi juga di luar sekolah atau lapangan nyata. Ketujuh, penekanan pada keterampilan proses yang dapat digunakan siswa dalam memecahkan masalah sendiri. 8. Membuka wawasan siswa tentang pentingnya kesadaran karir atau profesi, terutama karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Dan yang kesembilan, adanya kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman dalam masalah-masalah yang telah mereka identifikasi. Kemudian ada tahap STS menurut Carly dan Yulia Riatiningsih. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap invitasi, kedua tahap eksplorasi, ketiga tahap penjelasan dan solusi, dan yang keempat tahap pengambilan tindakan. Pada tahap pertama, yaitu ada pendahuluan terdiri dari inisiasi atau invitasi, apresiasi, eksplorasi terhadap siswa. Di dalam tahap pertama ini terkait isu atau masalah. Kemudian lanjut ke tahap kedua, itu pembentukan atau pengembangan konsep. Tahap ketiga, aplikasi konsep dalam kehidupan, seperti penyelesaian masalah atau analisis isu. Kemudian tahap keempat, pemantapan konsep, dan yang kelima, penilaian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengembangan RPP pada model STS atau Science Technology Society. Pada RPP ini ada 3 langkah pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Di sini kami akan berfokus pada sintaks-sintaks dalam model STS, yaitu sintaks pertama itu tahap pendahuluan, di mana di dalam RPP itu masuk eksplorasi, yaitu peserta didik diberikan rangsangan dengan cara mengamati lembar kerja yang akan digunakan, bisa berupa foto atau media yang lain. Kemudian peserta didik diberikan studi kasus tentang materi tersebut dan diminta memberikan contoh lain tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik juga diberikan pertanyaan mengenai kasus tersebut. Lalu pada sintaks kedua, yaitu tahap pembentukan konsep, di mana guru mengidentifikasi pengetahuan dasar peserta didik melalui tanya jawab. Peserta didik juga diminta untuk menjelaskan jawaban awal mereka terhadap rangkaian pertanyaan dari guru dan diskusi kelompok yang diikuti dengan membaca materi tentang sifat elektrolit beberapa larutan. Dan sintaks ketiga yaitu aplikasi konsep, di mana guru membimbing penyelidikan individu atau kelompok melalui hasil tanya jawab dan diskusi kelompok, dan peserta didik dituntut untuk menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi atau lembar kerja di depan kelompok lainnya secara bergantian. Lalu sintaks keempat yaitu tahap pemantapan konsep, yaitu masuk pada konfirmasi di mana guru memberikan penghargaan dan mengkoreksi kelemahan peserta didik dan memberikan penguatan dan pendekatan konsep terhadap diskusi dan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta didik, serta guru juga memberikan informasi tambahan mengenai materi pembelajaran. Lalu pada kegiatan penutup ini ada guru memberikan kuis untuk mengukur ketuntasan proses belajar mengajar. Ini itu termasuk pada sintaks kelima, yaitu tentang penilaian. Penilaian hasil pembelajarannya ini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana sikap itu menilai kerjasama atau rasa tanggung jawab, dan pengetahuannya kuis, dan keterampilannya adalah diskusi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model STS. Kelebihan yang pertama itu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, di mana pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif di dalam pembelajaran ini. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi ini. Lalu yang kedua, menuntut kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk tidak monoton. Maksudnya, guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bisa terwujud. Yang keempat, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Pembelajaran model ini akan membuat siswa berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Dan yang kelima, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Dunia pendidikan akan lebih berwarna atau tidak monoton dan akan terus berkembang menjadi semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi dunia kerja yang nantinya akan dijalani setiap orang. Dan yang keenam, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Siswa harus bisa menempatkan diri dengan baik. Siswa tidak boleh hanyut diam, tapi harus mencoba untuk memotivasi dirinya sendiri agar berkembang. Pembelajaran inovatif akan membangkitkan semangat siswa untuk menjadi yang terbaik. Kekurangannya yaitu, yang pertama, siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dari metode pembelajaran yang lain. Dan yang ketiga, kurangnya kreativitas guru. Kesimpulannya yaitu pendekatan Science Technology Society atau STS dalam bahasa atau Sains Teknologi Masyarakat merupakan pembelajaran yang mengangkat isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Tahapan-tahapan model pembelajaran STS ada 4, yaitu invitasi, eksplorasi, ekspansi, dan pemecahan masalah, serta tindak lanjut. Minat belajar siswa akan dipengaruhi dengan model PBL melalui pendekatan STS. Data tentang kategori minat
belajar siswa setelah pembelajaran dengan model PBL melalui pendekatan STS menunjukkan peningkatan yang signifikan, serta proses pembelajaran kreativitas guru juga sangat dibutuhkan. Hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.